Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Al-Mukarrom Bapak Dr. Anjar Nugroho, MSI, MHI, beliau Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang saya hormati, saya cintai, saudara-saudara saya, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi swasta, Bapak Ibu Rektor, Bapak Ibu Ketua, Bapak Ibu Direktur perguruan tinggi swasta di lingkungan wilayah kerja LL Dikti 6 Jawa Tengah. Yang saya hormati, saya cintai saudara-saudara saya, Bapak Sekretaris, Bapak Kepala Bagian, Bapak Ibu Kepala Bagian, Bapak Ibu Kasubag, dan jajaran pegawai di lingkungan LL Dikti 6. Yang saya hormati, saya cintai saudara-saudara saya, para pimpinan dan pegawai senior LL Dikti 6 yang saat ini telah selesai melaksanakan amanah dan tugas sebagai PNS atau ASN di LL Dikti 6. Dan yang saya hormati, saya cintai Bapak Ibu partisipan dalam acara halal bihalal ini. Dengan doa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai pribadi maupun kami keluarga besar LL Dikti wilayah 6 Jawa Tengah mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin atas semua kekhilafan dan kesalahan, baik kekhilafan dan kesalahan dalam interaksi personal, interaksi kelembagaan, maupun interaksi pelayanan kami. Mewakili institusi LL Dikti 6, kami juga secara khusus mengaturkan terima kasih kepada yang kita muliakan bersama Bapak Dr. Anjar Nugroho, MSI MHI, Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang telah berkenan mengagendakan untuk nanti memberikan tausiah kepada kita semuanya. Juga kepada Bapak Zainur Rahman Hakim, Magister Farmasi, Apoteker, yang telah menyiram rohani kita dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengagendakan, meluangkan waktu untuk join, bergabung dalam acara ini, dan terima kasih pada teman-teman panitia yang telah mempersiapkan acara halal bihalal ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami cintai, tentu kita sangat bersyukur telah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menangi, untuk menunaikan ibadah saum Ramadan sebulan penuh, dan alhamdulillah hari ini merayakan kemenangan dengan bersilaturahmi dalam acara halal bihalal secara virtual, secara daring, secara online. Meskipun acara halal bihalal ini dilaksanakan secara daring, virtual, insya Allah tidak akan mengurangi makna hakikat silaturahmi kita. Karena bertemu secara langsung maupun bertemu secara online melalui dunia maya semacam ini, itu hanya cara. Insya Allah makna dan hakikat silaturahmi tetap bisa kita peroleh bersama. Kita berdoa semoga masih diberi kesempatan untuk bertemu dan beribadah pada bulan Ramadan tahun depan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi swasta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman dari LL Dikti, telah 2,5 bulan ya, 3 bulan sampai 2,5 bulan tata kelola perkantoran kita, pelaksanaan tridharma di perguruan tinggi kita menggunakan regulasi-regulasi
masa darurat, masa pandemi COVID-19. LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah menghaturkan terima kasih atas respon adaptasi yang luar biasa dari Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi swasta, sehingga menghadapi ini dengan penuh adaptasi, menghadapi ini dengan penuh kreasi dan inovasi, tanpa terlalu banyak mengeluh, karena ini memang kondisi masa darurat. Kita semua merasakan kondisi-kondisi masa kedaruratan ini, baik di LL Dikti maupun di perguruan tinggi swasta. Kami sangat apresiasi dan empati Bapak Ibu di perguruan tinggi swasta menghadapi komunitas yang lebih kompleks. Ada dosen, ada tenaga kependidikan, ada mahasiswa dan masyarakat secara langsung. Tetapi kami sangat bersyukur dengan bijak Bapak Ibu semuanya telah mensikapi proses adaptasi ini dengan komunikasi yang sebaik-baiknya. Monggo kita jaga terus upaya kesejukan ini dan kita persiapkan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terus akan terjadi. Bapak Ibu yang saya hormati, Tridharma perguruan tinggi di perguruan tinggi harus tetap berlangsung dan berlanjut. Dinamika seperti apapun tata kelolanya sebagai urusan utama, core bisnis dari perguruan tinggi, pelayanan Tridharma perguruan tinggi harus tetap berlanjut. Oleh karena itu, dengan berbagai strategi adaptasi, maka rambu-rambu kebijakan tentang pangkalan data pendidikan tinggi, akreditasi perguruan tinggi dan program studi, termasuk sudah diluncurkan panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang Bapak Ibu dapat memilih 8 contoh yang paling visible dan mudah-mudahan bisa membantu kondisi masa kedaruratan ini sudah bisa mulai diimplementasikan oleh perguruan tinggi. Itu sebabnya tadi saya matur di awal sambil mengisi waktu persiapan, perlu ada komunikasi-komunikasi untuk merespon yang semacam ini. Misalnya pemilihan contoh atau pemilihan bentuk pembelajaran di luar tatap muka kuliah dengan alternatif bentuk itu mengimplikasikan perlu ada penyesuaian kurikulum. Oleh karena itu, isu dan persoalan penataan pengembangan kurikulum saat mengimplementasikan salah satu bentuk kebijakan Merdeka Belajar ini juga perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ini contoh-contoh saja Bapak dan Ibu yang menjadikan komunikasi kita intensifkan agar keterbatasan yang ada tidak hanya kita sesali karena justru tidak akan selesai, tetapi justru kita upayakan penyelesaiannya. Untuk waktu selanjutnya, Bapak dan Ibu, tadi Pak Rektor Ubris juga sudah memberikan gambaran, kita sedang menunggu kebijakan-kebijakan agak signifikan mengikuti kebijakan pemerintah yang sudah mulai membuka berbagai fasilitas pelayanan menuju kondisi yang mungkin lebih terbuka tetapi dengan perubahan dan aturan baru yang nanti disebut normal baru. Untuk LL Dikti dan PTS juga sedang menunggu itu. Rambu-rambu yang disampaikan oleh Mas Menteri adalah formulasi pembelajaran baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, ini nanti ranahnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Nanti kita tunggu arah kebijakannya, formulasinya seperti apa, tetapi mulainya kapan, ini ranahnya gugus pencegahan COVID-19 ini, baik di tingkat pusat, nasional, tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten kota. Ini yang menjadikan interaksi kita, kepatuhan kita kepada regulasi-regulasi di daerah yang mengatur tentang implementasi atau penyesuaian terhadap pandemi COVID-19, ini harus kita patuhi betul karena di Jawa Tengah saja tiap kabupaten kota kondisinya, zonanya juga berbeda-beda. Oleh karena itu, Mas Menteri sudah memberikan isyarat,
strategi pembelajarannya, formulasi pembelajarannya, ranahnya kementerian, tetapi kapan tahun ajaran akan dimulai, kapan perkuliahan akan dibuka secara bertahap, ini mengikuti kebijakan dari tingkat pusat, yaitu pusat pencegahan pandeminya, yang tentu ini akan turun ke provinsi maupun daerah. Oleh karena itu, yang bisa dilaksanakan pasca Idul Fitri ini sambil menunggu kebijakan itu, mempersiapkan perangkat-perangkat masing-masing instansi. Kami juga sedang mempersiapkan masing-masing PTS untuk merespon kebijakan itu. Nah, terkait dengan ini, Bapak dan Ibu, sudah ada 2 regulasi peraturan menteri yang sudah diluncurkan, sudah diberlakukan, bisa mulai kita pelajari, kita pahami, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Ini ada rambu-rambu apa yang harus disiapkan oleh institusi menghadapi itu. Jadi kalau toh nanti pelayanan langsung offline sudah mulai diberlakukan, protokol-protokol kesehatan harus secara ketat tetap diberlakukan. Ini yang saya maksud, mari masing-masing PTS semuanya sudah mempersiapkan dengan lebih baik lagi, karena kalau nanti misalnya kebijakannya interaksi sudah mulai terbuka, tentu orang yang masuk ke kampus, ke kantor kita makin banyak, sehingga protokol kesehatan harus kita perketat. Nah, persiapan-persiapan itu bisa kita siapkan sejak dari awal, termasuk dalam peraturan Menteri Kesehatan itu juga ada arahan agar di tiap-tiap unit membentuk tim gugus atau unit yang secara khusus mempersiapkan pengendalian dan pencegahan COVID-19 di masing-masing unit. Saya kira di beberapa perguruan tinggi sudah melakukan, terlebih perguruan tinggi kesehatan sudah luar biasa, proaktif dan kolaboratifnya, tetapi ini diingatkan untuk diberlakukan kepada semuanya. Ini contoh regulasi yang bisa kita tindak lanjuti persiapannya, sehingga saat nanti Mas Menteri meluncurkan, oke, PTS atau PTN sekolah sudah mulai bisa melaksanakan perangkat-perangkat untuk protokol kesehatan sudah kita siapkan. Ini bagian yang ingin kami tekankan. Selanjutnya juga ada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 545/20 tentang pejabat yang berwenang memberi izin, terutama untuk ASN, dosen-dosen ASN yang ada di perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Ini diatur pemberian izin untuk kegiatan keluar daerah, untuk mudik di masa kedaruratan ini. Monggo 2 regulasi ini mulai dipirsani untuk bersama-sama kita pelajari. Begitu juga berbagai panduan untuk mempersiapkan menghadapi kondisi-kondisi yang akan kita hadapi dengan kondisi beberapa perubahan-perubahan tata kehidupan, perubahan perilaku kehidupan, termasuk pelayanan kita. Ngaten Bapak dan Ibu, tambahan atau mengawali, nambah info untuk mengawali agenda kita, semoga dengan silaturahmi dalam kemasan halal bihalal daring ini, kita sudah bisa saling menyapa. Tadi begitu saya melihat Bapak Ibu tampil join itu saja, belum menyapa, hatinya kayak sudah tersapa. Maka saya terus muncul, loh ini nek bertemu lalu bisa dialog, ini sangat indah. Forum-forum semacam ini. Itu baru menyapa dalam gambar, belum menyapa. Tentu berikutnya harapannya dapat saling berbagi, saling mendapatkan hikmah, dan kita jadi saling bisa belajar bersama untuk baik secara personal maupun kelembagaan meningkatkan kualitas kita. Dalam konteks ini, mari kita simak bersama tausiah makna hikmah yang dapat jadi pembelajaran kita semuanya untuk dapat mendapatkan rahmah ridho Allah Subhanahu wa taala
dengan tindakan, tingkah laku, sikap yang kita lakukan. Dan sekali lagi, matur nuwun Bapak Dr. Anjar Nugroho, MSI, MHI, yang telah berkenan maringi tausiah kepada kita semuanya. Matur nuwun perhatiannya, matur nuwun kebersamaannya, dan ini menjadi inspirasi untuk berproses. Mohon maaf kalau ada khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.